Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali bisa ketemu dengan kalian meskipun masih dalam keadaan online ya. Sebagian ada yang di asrama, sebagian ada yang di rumah, dan sebagian masih ada yang di cottage. Masih ada yang di cottage enggak? Atau sudah bisa keluar dari cottage? Masih ada Bapak. Masih ada. Oke. Semoga yang di cottage cepat diberi kesehatan ya dan kesembuhan supaya bisa kumpul lagi bareng sama teman-temannya di asrama. Bagi yang di rumah juga semoga situasi dan kondisinya semakin membaik di sini sehingga yang di rumah juga bisa segera berkumpul kembali dengan teman-temannya yang ada di asrama. Hari ini kita ini dulu Bapak kasih kabar dulu ya mengenai situasi dan kondisi Omikron hari ini, di mana per tanggal 23 Februari 2022 terakhir Bapak dapatkan informasinya bahwa hari ini sekitar ada 30.000 kasus positif yang baru per tanggal 23 Februari 2022 ini. Nah, dari jumlah tersebut bisa kita katakan bahwa ternyata masih banyak ya kasusnya, khususnya di daerah Jawa Barat yang ternyata tingkatnya atau jumlahnya itu meningkat. Kalau dibandingkan dengan daerah-daerah, kalau dibandingkan dengan daerah Jabodetabek ya atau daerah Jakarta, justru daerah Jawa Barat yang jadi lebih banyak. Oke, kalau per tanggal 21 kemarin 34.000, sekarang 30.000 lebih. Bapak kurang tahu lebih tepatnya berapa gitu ya. Dan di kota-kota di Jawa Barat khususnya sekarang situasinya sedang lebih banyak dibandingkan dengan daerah Jabodetabek. Karena pusat penyebarannya sekarang bergeser ke daerah Jawa Barat. Nanti kalau Jawa Baratnya udah menurun, nanti bergeser ke pulau-pulau lain dan seterusnya begitu ya sampai selesai ya, sampai reda. Kemudian mungkin ada, jangan sampai Bapak doakan jangan sampai ada lagi varian-varian baru yang lainnya atau pandemi yang lainnya. Udah terakhir Omicron aja yang kita alami. Sisanya jangan sampai ada kasus yang baru. Oke, itu mengenai kasus Omicron. Kemudian kita langsung aja masuk ke materi kita yang kita bahas, yaitu mengenai suhu dan kalor. Kemarin kita sudah membahas soal-soal, baik itu contoh soal di SBMPTN, kemudian latihan soalnya juga satu soal sudah kita bahas ya. Dan ada satu soal yang di sini ya, yang Bapak tunjukkan ini, di nomor 23 halaman 278. Kemarin A2 ngirim email ke Bapak, ternyata di nomor 23 halaman 278 itu beda soalnya dengan yang ada di slide PowerPoint. Ya, berbeda soalnya, cuman hanya berbeda yang ditanyakan saja. Sebenarnya soalnya isinya sama, intinya sama, tetapi yang ditanyakan itu beda. Kalau di nomor 23 di buku paket, itu yang ditanyakan adalah waktu, sedangkan kalau yang nomor yang ada di slide ini, yang di slide PowerPoint, itu yang ditanyakan adalah jumlah massa dari airnya yang dipanaskan oleh pemanas B. Nah, kalau kalian cross check antara nomor 23 di buku paket dan soal yang ada di PowerPoint, maka ini sebenarnya jawabannya udah ada nih. Maksudnya gimana? Maksudnya di nomor 23 itu ya. Jawaban dari nomor 23 itu ada di bagian yang diketahui di soal yang ada di PowerPoint. Juga soal yang ada di PowerPoint jawabannya ada di nomor 23 SBMPTN nomor 23 di halaman 278. Jadi kalau kalian cross check maka kalian bisa dapat jawabannya.
Karena soalnya persis sama. Berarti di sini di apa namanya PowerPoint ini jawabannya langsung bisa kita jawab nih. Apa nih jawabannya? Kalau kalian bisa lihat 200 gram. ya 200 gram ya. Kalau yang di nomor 27 23 140. 140 detik ya. Nah, caranya bisa kan ya? Bisa nggak caranya menghitungnya? Mau dibahas aja, Pak. Oke, kita bahas ya. Di sini ada dua pemanas yang berdaya masing-masing 200 watt gitu ya. Di mana pemanas A yang dayanya 200 watt tadi digunakan untuk menaikkan suhu 200 gram air sebesar 20 derajat Celcius dalam waktu 105 detik. Sedangkan pemanas B yang berdaya 200 watt digunakan untuk memanaskan sejumlah air sebesar 20 derajat juga dalam waktu 140 detik. Jika pemanas B memiliki efisiensi 75% dan efisiensi pemanas A dan kalor jenis dari efisiensi pemanas A maksudnya bukan dan ya, dari efisiensi pemanas A dan kalor jenis air adalah 4,2 joule per gram Kelvin, maka banyaknya air yang dipanaskan oleh pemanas B adalah berapa. Di sini kita ambil atau kita mulainya dari efisiensinya. Kalau saya tuliskan yang diketahui, maka pemanas A itu punya daya, bukan W, tapi daya. Daya itu power. Sama dengan 200 watt. Kemudian suhu airnya naik sebesar 20 derajat Celcius. 20 derajat Celcius. Yang di A ya. Massa A-nya adalah 200 gram. Waktunya TA sama dengan 105 sekon. Kemudian untuk yang pemanas B, dayanya sama-sama 200 watt. Kemudian waktunya waktunya adalah 140 sekon dan perubahan suhunya juga sama 20 derajat Celcius. Yang ditanya adalah massa yang ada di B berapa. Di sini kita punya persyaratan bahwa pemanas B memiliki efisiensi 75% dari efisiensi pemanas A. Berarti kalau saya katakan bahwa efisiensinya pemanas B itu adalah 3/4-nya dari efisiensinya pemanas A, begitu ya. Nah, ini kita punya syarat bahwa efisiensi pemanas B itu adalah 3/4-nya 75%-nya dari efisiensi pemanas A. Bukan dikali ya, tetapi sama dengan. NB sama dengan 3/4-nya efisiensi pemanas A. Nah, begini nih. Kemarin kita sudah pelajari bahwa efisiensi itu adalah besarnya kalor dibagi dengan energi yang dikeluarkan oleh pemanas tersebut atau yang dimasukkan oleh pemanas tersebut yang dibutuhkan ya. Besarnya energi kalornya ini bisa kita ambil untuk memanaskan air sejumlah berapa gram gitu ya, kemudian suhunya juga berapa. Sedangkan energi yang inputnya atau di sini saya tulis output dibagi dengan input ya. Inputnya dari pemanasnya itu berarti energi yang dibutuhkan oleh pemanas tersebut untuk bekerja selama selang waktu tertentu, di mana energi itu sama dengan daya dikali dengan waktu. Sedangkan untuk memanaskan air maka jumlah kalornya sama dengan massa dikali dengan kalor jenis air dikali dengan perubahan suhunya. Maka dari syarat bahwa efisiensi B sama dengan 3/4-nya efisiensi A, maka kita punya persamaan 3/4 efisiensinya A.
Maka kita punya persamaan bahwa di efisiensi B, kalor yang digunakan oleh B dibagi dengan energi input yang dipunyai atau yang dibutuhkan oleh B dibagi 3/4 dari kalor yang dibutuhkan oleh A dibagi dengan energi yang dibutuhkan oleh A. Ini A juga. Nah, dari sini kita buka bahwa kalor B berarti massa B dikali dengan kalor jenis air dikali dengan perubahan suhunya B dibagi dengan daya si pemanas B PB dikali dengan waktunya B. Karena energi itu sama dengan daya dikali dengan waktu. Yang ini MA dikali dengan C air dikali dengan delta TA dibagi dengan PA dikali dengan TA. Oh ya, 3/4-nya lupa. C air nilainya sama. Jadi habis ya. Delta B dan delta TA, delta TB dan delta TA sama-sama 20 derajat Celcius. Jadi sama. Kemudian daya dari pemanas A-nya 200 watt dan daya pemanas B juga sama 200 watt, berarti PB sama PA habis. Ya berarti kita punya MB dibagi dengan TB sama dengan 3/4 MA dikali dengan TA. Yang ditanya adalah MB, berarti TB-nya naik ke atas. Berarti TB sama dengan 3 dikali dengan massa A dikali dengan TB dibagi dengan 4 dikali dengan TA. Lalu kita masukkan angkanya. 3 dikali dengan massa A-nya adalah 200 gram. Ini massanya saya tidak ganti ya satuannya karena ini salah. Harusnya MB. Salah tulis. Karena massa B-nya nanti saya minta atau saya mau nyarinya dalam satuan gram juga. Jadi satuan dari MA-nya, massa A-nya itu tidak saya ubah satuannya, tetap jadi gram. Dikali dengan suhunya adalah 20 derajat. Ini waktu ya, bukan suhu. TB-nya adalah 140 detik. Dibagi 4 dikali dengan TA-nya adalah 105 detik. Berarti berapa tuh? 200 dibagi 4. Berapa nih? 200 bagi 4. 50. 50 kali 3 atau 105 dibagi 3 nih. Bisa nggak? 3 sama 105 tuh. 1. Ini berapa nih? 35 ya? Iya nggak? Iya, Pak. Nah, berarti jadinya 50 dikali 140 dibagi 35. Kalau kita bagi 5 lagi, ini 10, ini jadi 7, ini bagi 2 jadi 20. Nah, ini 20 kali 10 jadinya 200 gram. Maka massa B-nya jadi 200 gram. Nah, dengan cara yang sama, yaitu dengan ini, kemudian dicari waktunya. Untuk yang di nomor 23 di soal SBMPTN, yang halaman 278. Caranya sama, kita pakai persamaan efisiensi, bahwa efisiensi adalah besarnya kalor yang dikeluarkan dibagi dengan energi yang dibutuhkan, output dibagi dengan input. Kemudian kita punya syarat bahwa efisiensinya pemanas B itu 75% dari efisiensi pemanas A. Gitu. Masanya kalau di soal gitu ya, di situ udah ada masanya masing-masing. Yang dicari adalah waktunya, berarti yang dicari nanti TA-nya. Caranya sama. Maka didapatkan hasilnya adalah 140 sekon.
Ada pertanyaan untuk nomor ini? Atau di nomor 23 buku paket? Silakan kalau ada yang mau nanya. Pak, Ya, buat yang NB-nya itu kan 3/4 NA itu dapat 3/4 tadi dari mana? dari 75%. Ini kan 75%. efisiensi B itu 75% dari efisiensi A. Kalau 75% kan berarti 0,75 ya. 0,75 kan berarti 3/4. Oh, makasih Bapak. Yep, sama-sama. Bapak, Ya, kalau kan saya nyarinya gini Bapak. Jadi cari NA-nya dulu hasilnya 80%, terus 80%-nya dikali 75%. Kalau kayak gitu nyari NB-nya pakai yang kayak gitu bisa juga apa enggak Bapak? cari NA-nya dulu. Ya, 8 cari terus NA-nya dulu dapat berapa? 80%. 80%. Berarti NB-nya itu adalah 75% dari 80% itu. Tapi sama jawabannya ketemu. 200 gram Tapi juga. saya carinya 80%-nya dari yang 75% itu dapatnya 3/5 Bapak. 3/5. Iya. Berarti eh, ada salah hitung di situ. Berarti yang dipasang di situ bukan 75%-nya dari 80%. Paham nggak? Jadi gimana Bapak? Jadi yang Aisyah masukin di persamaan itu tuh justru 80% ya, bukan 75% yang dimiliki oleh pemanas B. Jadi Aisyah itu ngitung apa namanya punyanya A, yang di Aisyah hitung tuh punyanya A, bukan punyanya B. Siap Bapak, makasih Bapak. Ya. Jadi kalau mau menghitung yang A-nya dulu juga nggak apa-apa, bisa dicari efisiensi A-nya gitu ya. Tetapi efisiensi ketika udah ketemu efisiensi A itu ya 80% misalkan ya. Sorry. Maka karena efisiensi B adalah 75% dari efisiensi A, maka efisiensi B-nya itu ini kan efisiensi A ya. Nah, efisiensi B-nya itu adalah 75% dari 80%. Jadi nantinya 75 dikali di 80%-nya itu. Atau dikali dengan perbandingan yang dihasilkan oleh efisiensi A, yaitu kalori yang dibutuhkan oleh A dikeluarkan oleh A dibandingkan dengan kalori yang dibutuhkan oleh A. Jadi kalau misalkan masukin ke persamaan ini, maka persennya ini harus udah hilang. Di sini jadi 0,75, di sini jadi 0,8 gitu. Jadi yang diambil bukan persentasenya, tapi perbandingan antara output dengan inputnya. Baik itu yang A maupun yang B. Ada lagi pertanyaan? Sudah Cukup, dicatat? Pak. Ya, udah semua dicatatnya? Sudah, Bapak. Oke, kita lanjutkan ke perambatan kalor. Kemarin juga sudah ya, bahwa kalor bisa merambat secara konduksi itu dengan menggetarkan partikel-partikel logam, partikel-partikel yang bergetar tadi nanti akan merambatkan sejumlah kalor sehingga setiap partikel akan ikut bergetar dari satu tempat ke tempat yang lainnya, di mana laju perambatannya itu sebanding dengan nilai konduktivitas kalor dari bahannya dikalikan dengan luas penampangnya dibagi dengan dikalikan dengan perbedaan suhunya juga dibagi dengan panjang dari bahannya.
Nah, ada perbedaan secara mikroskopis dari aliran kalor pada benda-benda yang non-logam dan pada benda yang logam. Kemarin sudah Bapak jelaskan. Kemudian kita juga sudah mencari contoh soal atau mengerjakan contoh soal untuk dua logam yang ditempelkan, lalu mencari suhu yang keadaan setimbang. Dimana kalau ada dua logam ditempelkan ini, maka kalornya akan tertransfer atau berpindah secara konduksi. Ya, berbeda dengan pada pembahasan mengenai asas black, di mana di asas black itu ada air yang lebih panas, ada air yang lebih dingin dicampurkan, gitu ya. Nah, kalau seperti itu berarti bukan menggunakan konduksi, tetapi dia pakainya konveksi. Kalau misalkan ini pakainya konduksi, sehingga kalor lepas sama dengan kalor terima itu adalah kalor yang secara konduksi yang dilepaskan oleh logam A harus sama dengan kalor yang diterima secara konduksi oleh logam B. Berarti masuknya ke konduktivitas kalor bla 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 dapat 50 derajat Celcius, atau di sini adalah nomor 24 halaman 279. Nah, kemudian latihan soalnya Bapak minta ditugaskan kan? Nah, silahkan siapa yang sudah bisa menjawab soal nomor 25 halaman 279. Silahkan buka mic-nya, kemudian jelaskan cara pengerjaannya. A2 mau, Pak. Boleh, Adwa. Maksudnya? Diketahui dulu ya. Jadi kan di situ tuh si cuman tuh kan rumusnya tuh dibagi per T dengan K dikali A dikali delta T terus per Perpanjang. L. Ya. Terus tuh kan di sini tuh kayak ada perbandingan gitu ya Pak. Otomatis ada di sini kan ada antara dua batang logam P dan Q. Nah, berarti jadinya Q per T ya. Q-nya tuh QP gitu loh Pak. Pak. QP per T ya. Terus per Q per T. Per Q-nya Q ya per T. Terus sama dengan. Jadi sama gitu kayaknya juga. KT dikali yang P dikali dengan A-nya P dikali dengan delta TP dia bagi dengan L-nya P. Oke. Terus tuh ini juga sama ya. Per KP. Oke. Terus gimana nih? Kan jadinya tuh KP sama kaki itu sama, jadi coret Pak. Coret. Ya delta TP terus sama delta TQ sama, jadi dicoret juga. Oke. Waktunya yang sebelah sini, ini nggak diubah ya. Ini itu jadinya 1 ya, karena dia laju perambatan kalor, berarti jadi 1. Waktunya tidak hilang. Oke. Yang berbeda apanya? Ya Pak, kenapa? Yang beda ada apa aja? Kan tadi KP sama kaki sama, delta P, delta TP sama delta TQ sama. Oke. Jadi di sini yang diketahuinya tuh, jadi AP-nya itu kan 2 Pak. Jadi 2 per LP-nya itu 4. Jadi 2 per 4 per AK-nya itu 1. Terus LQ-nya itu 3. LQ-nya 3. Jadi 6 per? Ya, 6 per 4. Iya, Pak. Jadi 3 per 2? 3 per 2. Iya, betul ya, jawabannya 3:2 atau pilihan jawaban apa di situ? B. Betul. Nah, ini ya cara perbandingannya, karena kita mau mencari perbandingan antara
laju kalor P-nya dan laju kalor Q-nya, maka kita dapatkan persamaan yang ini. Tetapi bingung Pak, persamaan ini gimana nih? Misalkan kalau ada yang bingung, maka yang diketahui, kita tulis dulu yang diketahui di soal. Diketahui di soal ternyata perbandingan luas penampang antara P dengan Q, berarti LP banding LQ adalah 2:1. Kemudian ada perbandingan panjang, luas penampang itu A ya. Saya yang salah. Dan ada perbandingan panjang antara P dan Q, berarti antara LP banding dengan LQ adalah 4:3. Nah, jangan lupa dituliskan di sini ya. Nah, yang ditanya adalah Q per T-nya P dibandingkan dengan Q per T-nya Q. Atau laju kalor perambatan kalor yang P dibandingkan dengan laju perambatan kalornya Q, di mana persamaan untuk laju perambatan kalor adalah ini. Bahwa Q per T sama dengan K dikali dengan A dikali dengan delta T dibagi dengan panjang. Nah, boleh masukin satu persatu ke sini kemudian baru dimasukkan ke perbandingannya, atau cukup cari hubungan antara laju perambatan kalornya dengan yang diketahui di soal. Yang diketahui di soal cuman ada perbandingan luas penampang dan perbandingan panjang. Di sini kita bisa lihat bahwa antara laju perbandingan kalor dengan luas penampang itu saling berbanding lurus, sehingga Q per T sebanding dengan A. Dan akan berbanding terbalik dengan panjangnya, berarti Q per T berbanding terbalik dengan 1/L. Nah, dari persamaan atau dari hubungan ini ya bisa kita dapatkan bahwa kalau Q per T-nya P saya bandingkan dengan Q per T-nya Q itu sama dengan perbandingan nih. Ini karena dia setara, maka A-nya P dibandingkan dengan A-nya Q dikalikan dengan kemudian L-nya di sini berbanding terbalik ya. Berarti yang tadinya di atas jadi ke bawah, yang tadinya di bawah jadi ke atas. Nah, kalau lagi gini jadi lebih sederhana. AP dibandingkan dengan AQ 2:1. LQ dibandingkan dengan LP yaitu 3:4 tuh. Jadinya 6/4 sama dengan 3:2. Betul. Gak apa-apa mau pakai cara yang ini. Betul, pakai cara yang perbandingan atau dicari hubungan perbandingannya juga sama aja. Betul. Tapi mungkin yang caranya A2 kalau banyak yang nggak paham atau banyak yang ini ya bingung ya, membingungkan. Kalau orang yang males ngitungnya berarti ribet gitu karena udah kebanyakan rumus di situ. Oke. Gimana, ada pertanyaan lain yang untuk soal nomor 25 halaman 279? Nggak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, kemarin juga kita sudah bahas perambatan kalor melalui konveksi. Proses konveksi, di mana pada proses konveksi kalornya dihantarkan oleh partikel-partikel yang bergerak, di mana partikel yang mendapatkan kalor yang lebih besar atau yang panas akan bergerak ke atas, sedangkan kalor yang suhunya rendah akan turun ke bawah, sehingga terjadi perpindahan partikel melalui proses perambatan kalor ketika kita melihat proses perambatan kalor secara konveksi. Nah, perambatan kalor secara konveksi dirumuskan oleh persamaan ini, yaitu H dikali A dikali dengan delta T, di mana H adalah koefisien konveksi kalor, kemudian delta T adalah suhu, dan A adalah luas penampang. Kita juga sudah menjelaskan, Bapak juga sudah menjelaskan mengenai contoh-contoh atau jenis dari konveksi dan contohnya, di mana kalau konveksi alami berarti terjadi akibat perbedaan massa jenis, contohnya di air yang mendidih, di mana air yang sudah panas itu massa jenisnya menurun sehingga dia bisa naik ke atas, sedangkan air yang dingin yang berada di atasnya itu massa jenisnya tetap sehingga dia akan mulai turun ke bawah, dan seterusnya dia akan berputar pada ketel tadi atau ada terjadi proses perputaran panasnya tadi.
Kemudian ada juga konveksi yang secara paksa. Nah, kalau dipaksa ini berarti harus ada zat yang ditambahkan atau dipompa ke dalam sebuah wadah tersebut. Di mana zatnya pasti zat yang suhunya berbeda atau suhunya memiliki perbedaan suhu dengan zat yang sudah ada di dalamnya. Contohnya di sini seperti sistem pendingin ruangan AC, baik AC atau kulkas gitu ya. Terus kita memompa ban juga sama, itu kita pompa atau kita masukkan sejumlah udara yang hangat ya ke dalam bannya tersebut. Contoh soalnya juga sudah, ini nomor 27 halaman 279 dan didapatkan bahwa besar kalornya adalah 60 joule per sekon. Atau 6 joule ya di sini. Kemarin kita hitung dapatnya berapa ya? 6 ya dapatnya. Iya, Bapak. Iya, bukan 60 ya. Di situ nggak ada jawabannya kalau nggak salah. Harusnya jawabannya adalah 6 joule per sekon. Bukan 60 di situ. Nah, kemudian latihan soalnya yaitu tentang soal yang menggunakan menggunakan sistem jawaban sebab akibat. Nah, kita untuk soal yang tipe seperti ini maka kita cek dulu kita cek satu persatu apakah pernyataannya benar dan penyebabnya juga benar. Kemudian baru kita cari hubungan antara keduanya. Apakah mereka saling berhubungan? Hubungannya ini bisa merupakan hubungan matematis atau persamaan atau hubungan sebab akibat. Tapi sebelum kita cari hubungannya, kita lihat dulu apakah dia benar atau salah pernyataannya. Pernyataannya bilang karena kalor jenis daratan lebih besar daripada kalor jenis lautan, maka pada siang hari daratan lebih cepat panas. Benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Karena Harusnya yang jawabannya benar. salah semua. Ya, karena jawabannya salah semua. Betul. Tapi kenapa pernyataannya salah? Kenapa pernyataan ini salah? Kenapa kalau salah berarti kalor jenis daratan harusnya gimana dibandingkan dengan kalor jenis lautan? Kayaknya Bapak udah pernah ngejelasin ya kalau misalkan benda yang cepat panas itu kalor jenisnya seperti apa. Dicek lagi catatannya di yang bagian kalor jenis. Coba bandingkan kalor jenisnya air dengan kalor jenisnya logam. Kalau kita panaskan, maka kira-kira yang lebih cepat siapa? Logam atau air? Logam. Logam. Di situ angka kalor jenis logam dan kalor jenis air yang lebih besar siapa? Kalor jenisnya logam atau kalor jenisnya air? Air. Kalor jenis air. Berarti yang lebih cepat panas harusnya kalor jenisnya yang kecil atau yang besar? Yang lebih cepat panas berarti kalor jenisnya yang kecil. Di sini salah. Kenapa? Karena kalor jenis di sini pernyataannya kalor jenis daratan lebih besar. Maka pada siang hari lebih cepat panas. Nah, ini yang salahnya. Harusnya kalor jenis daratan lebih kecil daripada kalor jenis lautan. Maka pada siang hari akan lebih cepat panas. Jadi salahnya di situ ya. Kemudian penyebabnya. Ini salah berarti kemudian penyebabnya. Pada siang hari angin laut bertiup dari laut ke darat. Benar atau salah? Pada siang hari loh ya. Tadi ada yang bilang salah pernyataan penyebabnya Pak. Karena jawabannya salah semua. Kenapa salah? Harusnya siang hari yang bertiup angin apa Darat. tuh? Angin darat ya. Kenapa yang bertiup angin darat bukan angin laut? Karena angin lautnya malam-malam. Ya, kenapa alasannya bisa seperti itu tuh kira-kira gimana tuh? Karena sinar matahari, Bapak. Karena sinar matahari ngapain?
Panas. Panas. Memanaskan siapa? Daratan. Memanaskan daratan. Sehingga daratan Panas. suhunya lebih panas dibandingkan dengan Malam hari. laut. Ya. Ya, dibandingkan dengan laut. Kemudian kenapa jadinya kalau daratan panas, lautnya dingin, kenapa anginnya dari darat ke laut? Ayo, ada hubungannya dengan proses perambatan secara kalor secara konveksi. Karena melepaskan panas, Bapak. Karena melepaskan panas. Kurang tepat. Jadi kalau proses konveksi kan gini ya. Misalkan saya punya ketel, isinya air tuh ya. Misalkan isinya air. Nah terus di bawahnya saya panaskan. Nah ketika mulai mendidih, situasinya gimana nih? Maka air yang di bawah kan akan lebih panas duluan ya dibandingkan dengan air yang ada di atas. Ya enggak? Molekul Ya. air yang ada di bawah panas duluan dibandingkan dengan molekul air yang ada di atas. Maka molekul yang lebih panas itu akan naik. Akan berpindah. Sedangkan molekul yang lebih dingin akan turun. Nah, dari proses ini bisa kita katakan bahwa kalau ada perbedaan suhu antara darat dengan laut, gitu ya, antara ini misalkan daratan, kemudian ini lautan ya, misalkan ini suhunya lebih panas, ini laut suhunya dingin, maka udara yang ada di laut, yang ada di darat, udara yang ada di darat itu akan selalu berpindah atau melepaskan panasnya dan berpindah ke suhu yang lebih rendah, yaitu laut. Sehingga dia karena udaranya tersebut ikut berpindah, maka terjadilah angin. Angin itu kan adalah udara yang berpindah ya, yang bergerak. Nah, pada proses konveksi kan molekul-molekul udaranya yang berpindah gitu ya. Sama seperti kita mendidihkan air di sini, maka molekul udaranya berpindah, dia akan mengalir dari suhu yang lebih dingin ke suhu yang lebih rendah, kemudian dia akan yang di sininya akan naik ke atas, kemudian dia akan berpindah lagi. Nah, ini kebalik nih. Ini kebalik. Kalau siang hari berarti angin yang udara yang ada di darat itu berpindahnya naik ke atas. Nah, ininya ke bawah. Maka angin yang ada di bawah yang kita berarti di sini angin laut kalau siang hari, berarti pernyataannya benar. Tadi yang bilang salah dapat dari mana jawabannya? Dari yang dikasih 2 garis itu Pak kayaknya. 2 garis yang mana? Itu yang di E salah semua. Yang di E salah semua. Oh, bukan. Ini salah semua itu maksudnya 2 garis ini tuh maksudnya ini loh pilihan jawabannya. Bukan ini jawabannya. Bukan ini jawabannya. Jadi jawabannya adalah salah dan benar atau pilihan jawaban yang D ya. Karena pada saat siang hari udara panas di daratan itu naik ke atas, kemudian akan berpindah menuju ke udara yang lebih dingin yaitu di lautan gitu ya. Nah, yang dari laut udara dinginnya itu mengisi kekosongan udara yang ada di daratan tadi. Jadi udara panas naik ke atas, kemudian yang dari laut udaranya mengisi kekosongan tadi, kemudian kalau udara yang udah terisi tadi sudah mulai panas lagi, maka dia akan naik ke atas lagi gitu ya. Nah, selama dia bergerak ke atas kan udara yang panas ini
selama bergerak ke atas dia akan melepaskan panasnya dan suhunya akan mulai turun. Pas sampai ke laut suhunya turun, maka dia akan turun ke bawah gitu ya. Terus ternyata ternyata udara yang ada di daratan kosong nih, maka dia akan mengalir lagi seperti itu dan seterusnya. Maka ini adalah proses konveksi dari angin laut atau angin darat. Nah, masalahnya dinamakan angin laut atau angin darat adalah udara yang bergerak di bawahnya, di sekitar permukaan lautnya, bukan udara yang ada di atasnya, tetapi udara yang di bawahnya dinamakan dari udara yang bergerak yang ada di bawahnya. Sehingga pada siang hari yang terjadi adalah angin laut. Sedangkan pada malam hari yang terjadi adalah angin darat. Kenapa yang terjadi angin darat pada malam hari? Nah, ini misalkan daratan, ini lautan. Karena pada malam hari suhu udara yang ada di laut itu lebih hangat dibandingkan dengan suhu udara yang ada di daratan. Sehingga udara yang ada di laut itu akan naik dulu, kemudian beralih ke daratan yang suhunya lebih dingin. Sedangkan udara yang ada di daratan itu mengisi kekosongan udara yang ada di laut. Kemudian dia dipanaskan, maka naik lagi udaranya menuju ke dingin lagi, balik lagi, dipanaskan lagi, dan ini proses konveksi juga. Tetapi dalam kasusnya ini berarti dia angin darat. Gitu ya. Ada pertanyaan nomor ini? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ke perambatan kalor secara radiasi. Tadi kemarin sudah Bapak jelaskan. Salah satu contohnya adalah radiasi panas kalau kita berdiri atau berada di sekitar api unggun. Nah, perpindahan kalor radiasi itu bergantung dengan tingkat kecerahan dari bendanya. Kalau ada dua benda berarti kita cari selisih suhu dari antara dua benda tersebut. Di mana di situ ada besaran yang namanya emisivitas. Emisivitas itu adalah tingkat kecerahan benda dan tidak punya satuan. Jadi cuma angka saja, nilainya antara 0 sampai dengan 1. Di mana untuk warna yang hitam sempurna atau bisa dibilang warnanya itu sangat gelap gitu ya, maka emisivitasnya itu sama dengan 1. Ketika warnanya hitam sempurna atau emisivitasnya sama dengan 1, maka dia merupakan penyerap dan pemancar kalor yang sangat baik. Kebalikannya, kalau warnanya putih berarti dia penyerap dan pemancar kalor yang buruk. Itulah kenapa kalau di pantai kita akan lebih sejuk kalau kita pakai baju yang warnanya cerah dibandingkan dengan baju yang warnanya gelap. Oke, kemudian ada hubungannya juga radiasi dengan pergeseran wind, di mana radiasi yang dipancarkan dipengaruhi oleh suhu benda dan warna permukaannya. Semakin tinggi suhunya, maka warna pancaran dari radiasinya itu akan berbeda. Tetapi perbedaan pemancaran warnanya itu bergantung dengan hukum pergeseran wind ini. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau saya punya 2 buah batang logam, yang ini titanium misalkan, yang ini besi, maka kalau saya masing-masing panaskan ke suhu 1000 derajat Celcius, ini juga sama 1000 derajat Celcius, mungkin warnanya berbeda. Kalau titanium mungkin warnanya kuning, ketika dipanaskan glowingnya itu warnanya kuning, sedangkan kalau yang besi mungkin glowingnya itu warnanya merah. Nah, perbedaan warna pemancaran ketika dipanaskan ini adalah diakibatkan adanya radiasi panas yang memancar dari setiap logam tersebut. Nah, perbedaan warnanya ini berarti disebabkan karena setiap logamnya memiliki lambda maksimum atau panjang gelombang maksimum yang dipunyai oleh setiap atom ketika dia memancarkan energi. Jadi ketika memancarkan energi, atom-atom setiap logam itu memiliki panjang gelombang yang berbeda. Dan panjang gelombang
Yang berbeda inilah yang menyebabkan warnanya juga ikut berbeda. Kita juga sudah membahas contoh soalnya ya kemarin. Halaman 280 nomor 28. Oke. Dan di sini tidak ada latihannya ya. Oke. Berarti sekarang kita masuk ke subbab berikutnya atau bab yang terakhir dari suhu dan kalor, yaitu tentang pemuaian. Minggu depan berarti kita sudah masuk ke materi yang baru, yaitu tentang teori kinetik gas. Kalau ini sudah selesai ya. Atau kita minggu depan kita coba dulu latihan-latihan soal atau menyelesaikan latihan-latihan soal yang ada di buku paket untuk suhu dan kalor sebelum masuk ke bab berikutnya. Kalau misalkan minggu depan kita gunakan untuk latihan soal, berarti kemungkinan besar PTS itu sampai di suhu dan kalor, yaitu sampai di pemuaian. Oke, kita mulai saja untuk pemuaian, di mana peristiwa pemuaian atau penyusutan ukuran benda itu bisa kita tinjau atau bisa kita misalkan sebagai berikut. Jadi setiap atom yang berada pada benda itu tersusun seperti ini. Seperti kubik ya. Jadi atom-atomnya itu tersusun seperti kubik dan di antara atom-atom tersebut terdapat pegas yang mengikat si atom-atomnya tadi supaya dia tidak bergerak atau supaya dia tidak lepas gitu ya. Nah, ini karakteristik dari benda-benda yang merupakan benda padat, maka dia atom-atomnya itu bukan tidak bergerak tetapi gerakannya terbatas karena seperti seolah-olah diikat oleh pegas-pegas yang ada di sekitarnya. Nah, ketika benda yang terdiri dari atom-atom yang tersusun tadi dalam sebuah struktur yang disebut sebagai susunan kristal. Bukan kristal yang biasa kita lihat ya yang bening seperti itu, tetapi susunan kristal merupakan susunan atom yang sangat rigid, yang tersusun rapi sehingga bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi susunan kristal pada atom atau atom yang tersusun secara kristal itu menyebabkan atomnya itu sangat keras, bendanya itu sifatnya mempunyai sifat yang keras gitu ya. Kemudian dia rigid, atau rigid itu berarti kaku begitu ya. Karena atom-atomnya tersusun seperti ini, tersusun sangat rapi. Salah satu contohnya adalah di sini adalah apa ini? Saya lupa ini susunan atom apa. Waktu kuliah saya setiap susunan atom yang seperti ini itu ada nama-namanya. Ada yang susunannya seperti kubik, ada yang susunannya seperti segi 6 gitu ya. Ada susunannya segi 6, ada susunannya seperti segi 8 dan lain sebagainya, atau yang susunannya seperti segitiga dan lain sebagainya. Jadi setiap susunan atom itu, setiap susunan kristal dari atom-atom yang tersusun rapi membuat menyerupai bangun-bangun tertentu itu ada nama-namanya. Kalau kalian masuk ke jurusan fisika atau teknik fisika, minimal teknik material lah ya, itu kita akan belajar untuk merekayasa bentuk-bentuk tersebut, bentuk-bentuk kristal tersebut. Kenapa dipelajari untuk merekayasa bentuk-bentuk tersebut? Karena setiap bentuk memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, misalkan kita mau dapatkan bahan kristal atau bahan metal atau bahan atom yang kita mau dapatkan sebuah bahan yang tipis tetapi kuat seperti contohnya adalah carbon fiber atau apa tuh namanya? Ya pokoknya carbon fiber lah ya. Dia itu tersusun atas lapisan-lapisan karbon yang tersusun secara kristal atau secara teratur gitu. Dan susunannya harus memiliki bentuk tertentu sehingga dia akan jadi rigid atau yang akan jadi kuat gitu ya. Itu mengenai susunan atom pada susunan kristal pada atom. Balik lagi ke peristiwa pemuaian. Nah, ketika atomnya
kita misalkan sebagai susunan kristal, kemudian gaya-gaya ikat antar atom yang menyusun kristalnya tadi itu kita misalkan sebagai pegas-pegas ini. Jadi pegas-pegas ini merupakan gaya yang mengikat si atomnya supaya dia tersusun rapih seperti ini. Nah, jika temperaturnya dinaikkan atau kalau kita panaskan atom ini, maka si pegas-pegasnya ini akan mulai mengendur atau ikatannya akan mulai melemah. Nah, ketika pegasnya mulai mengendur atau mulai melemah, maka si atomnya ini akan mulai berubah ukurannya atau dia akan melebar. Yang tadinya di sini mungkin dia akan melebar ke situ, ke sana gitu ya. Sana, ke sana. Nah, karena pegas-pegasnya tadi mengendur, ketika kita beri energi atau kita panaskan, maka si atom-atomnya akan mulai melebar atau menjauh ya satu sama lain. Nah, hal inilah yang menyebabkan ukuran dari bedanya itu juga berubah. Kalau kita panaskan, maka akan terjadi proses yang namanya pemuaian. Nah, maka jarak atom akan bertambah dan jarak ukuran dari bendanya juga pasti bertambah. Berlaku juga sebaliknya, kalau kita dinginkan, maka si pegas-pegasnya ini akan mengerut. Ketika dia mengerut, maka jarak antara atom ke atomnya lainnya akan semakin mendekat, sehingga ukuran bendanya juga akan semakin mengecil atau namanya proses menyusut ya. Kalau kita panaskan akan mengendur, dia akan mengembang atau memuai. Kalau kita dinginkan akan menyusut. Ya. Itu proses pemuaian secara mikroskopis. Nah, pemuaian itu ada 3 macam. Bergantung dengan dimensi dari ikatan atom-atomnya ini. Kalau misalkan ikatan atomnya cuman 1 dimensi, atomnya itu tersusunnya sebagai atom yang panjang, ini pegasnya tidak akan memanjang gitu ya. Maka disebutnya sebagai pemuaian panjang. Ini cuma 1 dimensi, antara dimensi X saja atau tersusun seperti ini, dimensi Y saja. Maka disebutnya sebagai pemuaian panjang. Jadi yang bergeser pegasnya atau yang mengendur pegasnya itu cuma di 1 dimensi saja. Baik itu dimensi X atau dimensi Y-nya. Maka pada pemuaian panjang, ini pemuaian karena peregangan ikatan atom pada 1 dimensi. Di mana setiap kali kita memanaskan sebuah ikatan atom-atomnya tersebut, itu akan bertambah panjang sesuai dengan persamaan delta L sama dengan L0 dikali dengan alfa dikali dengan delta T. Di mana delta L adalah pertambahan atau pemuaian panjangnya. Atau pemuaian panjangnya. Pemuaian panjang. Satuannya adalah meter. Kemudian ada L0. L0 adalah panjang awal dari bendanya. Satuannya juga meter. Kemudian ada alfa. Alfa adalah koefisien muai. Muai bukan muap. Koefisien muai panjang. Panjang. Jadi untuk 1 dimensi itu pakainya adalah alfa koefisiennya. Satuannya adalah meter per derajat Celcius. Kemudian delta T adalah kenaikan atau perubahan suhunya. Satuannya adalah derajat Celcius. Boleh juga meter per Kelvin. Berarti kalau pakai meter per Kelvin, satuan suhunya pakainya Kelvin. Nah, karena pertambahan panjangnya itu dibandingkan dengan panjang awalnya, maka ketika kita jumlahkan atau kita lihat
si bendanya tersebut akan mulai bertambah panjang atau panjangnya tidak sama dengan panjang awalnya, di mana panjang akhirnya atau panjang si benda yang sudah memuai tadi adalah panjang awalnya ditambah dengan pertambahan panjangnya tadi. Di mana pertambahan panjangnya kita hitung menggunakan persamaan ini. Contohnya kalau misalkan seperti ini, saya punya ini secara ekstrim ya pertambahan panjangnya. Mungkin nambah panjangnya tidak sepanjang itu, tetapi penggambarannya secara ekstrim seperti ini supaya menunjukkan bahwa ada pemuaian. Awalnya panjangnya adalah L0. Misalkan saya punya sebuah batang logam, panjangnya awalnya L0, kemudian saya panaskan, dia nambah panjang sebesar delta L. Maka panjang akhir dari batang logamnya ini sekarang jadi L akhir. Atau panjang akhirnya, yaitu penjumlahan dari panjang awalnya ditambah dengan pertambahan panjangnya. Nah, setiap logam atau setiap benda pasti memiliki koefisien muai panjang yang berbeda-beda. Semakin tinggi koefisien muai panjangnya, maka semakin besar pemuaiannya. Di sini bisa kita lihat bahwa aluminium, kuningan, tembaga, gelas biasa, kemudian ada gelas Pyrex juga, karet keras dan es. Gitu ya. Es itu berarti termasuk sebagai H2O ya, atom H2O dalam bentuk padat. Jadi dia akan memuai. Nah, kita bisa bandingkan antara aluminium, kuningan, dan tembaga. Bisa dilihat di situ bahwa aluminium, kuningan, dan tembaga memiliki koefisien muai panjang yang berbeda-beda. Aluminium memiliki koefisien 23 kali 10 pangkat negatif 6, kemudian kuningan 19, dan tembaga 17. Oleh karena itu, untuk menggunakan alat-alat ini ya, alat-alat tertentu, atau kalau kalian jendelanya menggunakan kerangka atau kusen aluminium, biasanya ada beberapa orang yang menggunakan kusen aluminium, maka dia akan mudah untuk memuai. Nah, ini bahaya nih kalau misalkan, atau hati-hati untuk menggunakan kaca yang dipasang dengan kusen aluminium. Jangan sampai si aluminiumnya itu lebih cepat memuai dibandingkan dengan gelas biasa atau gelas Pyrex. Nanti kalau misalkan aluminiumnya cepat memuai, maka dia akan kendor si kacanya. Karena ukurannya jadi jauh lebih besar dibandingkan dengan gelasnya tersebut. Nah, selain ada pemuaian panjang, pemuaian juga bisa terjadi pada dua dimensi, yaitu pemuaian luas. Tadi cuman panjangnya saja, sekarang panjang sama lebar nih. Ini panjangnya saja, ini panjang dan lebar. Berarti dua dimensi. Berarti terjadi dua kali pemuaian, baik itu di sumbu yang vertikal, yang horizontal, sumbu X, dan sumbu yang vertikal, yaitu sumbu Y. Ya, maka di situ disebutkan ada dua kali pemuaian, di mana penambahan luasnya itu sama dengan luas awal dikali dengan beta dikali dengan delta T, di mana luas awal, pertambahan luasnya, delta A-nya, itu adalah pertambahan luas atau pemuaian luas. Satuannya adalah meter persegi. Kemudian A0 berarti luas awal atau mula-mula. Satuannya juga meter persegi. Nah, beta itu berarti koefisien muai luas. Satuannya meter persegi per derajat Celcius atau meter persegi per Kelvin. Delta T adalah perubahan suhu. Bisa pakai derajat Celcius, boleh juga pakai Kelvin. Di mana luasnya jadi
atau luas akhirnya jadi luas awal ditambah dengan pertambahan luasnya. Yaitu AT sama dengan A0 ditambah dengan delta A. AT berarti luas akhir setelah pemuaian. Oke. Di sini saya bilang bahwa ketika pemuaiannya tersebut terjadi adalah pemuaian luas, maka ada pemuaian pada sumbu X dan pemuaian pada sumbu Y. Berarti kalau saya ambil di sini adalah pemuaian panjang di sumbu X, juga berarti juga ada pemuaian panjang di sumbu Y. Nah, bisa saya katakan bahwa pada pemuaian luas berarti ada 2 kali pemuaian panjang. Sehingga ada hubungannya antara pemuaian panjang dengan pemuaian luas. Hubungan antara pemuaian panjang dengan pemuaian luas itu bisa dirumuskan atau bisa didapatkan menggunakan hubungan antara koefisien muai panjang dan koefisien muai luasnya. Alfa itu akan berhubungan dengan betanya. Di mana beta sama dengan 2 kalinya alfa. Jadi alfa itu sama dengan setengahnya beta atau beta sama dengan 2 kalinya alfa. Jadi ketika kita punya koefisien muai luas berarti sama dengan 2 kali koefisien muai panjang. Karena yang memuai itu panjangnya ada di 2 dimensi. Yang pertama di dimensi X dan yang kedua di dimensi Y. Sehingga terjadi pemuaian 2 kali pemuaian panjang. Berarti pemuaian luas merupakan 2 kali pemuaian panjang. Nah, kalau begitu untuk yang pemuaian yang secara 3 dimensi di sumbu X, Y, dan Z ya, maka bisa kita prediksikan bahwa kalau misalkan X, Y, dan Z berarti ada ada pemuaian panjang di sumbu X, ada pemuaian panjang di sumbu Y, dan juga ada pemuaian panjang di sumbu Z. Nah, ketika kita punya sebuah bangun yang memiliki 3 sumbu yang terdapat di 3 sumbu X, Y, dan Z berarti kita punya sebuah volume di mana pemuaian karena pemuaian volume berarti pemuaian karena peregangan ikatan atom pada 3 dimensi. Persamaannya masih sama yaitu delta V itu pertambahan volume atau pemuaian volumenya. Satuannya meter kubik, kemudian V0 berarti volume awal meter kubik, kemudian gamma di situ gamma ya. Gamma adalah koefisien muai volume. Satuannya meter kubik per derajat Celcius atau meter kubik per Kelvin. Delta T berarti perubahan suhunya. Satuannya adalah derajat Celcius, boleh juga pakai Kelvin. Sehingga volume akhirnya sama dengan V0 ditambah dengan delta V. Dan karena pemuaian volume ini terjadi pemuaian panjang pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, gitu ya, X, Y, Z, maka bisa kita katakan terjadi 3 kali pemuaian, yaitu pemuaian panjang, 3 kali pemuaian panjang, yaitu pemuaian panjang di sumbu X, pemuaian panjang di sumbu Y, dan pemuaian panjang di sumbu Z. Sehingga ada hubungan antara koefisien muai volume dengan koefisien muai panjang, di mana koefisien muai volume itu sama dengan 3 kalinya koefisien muai panjang. Untuk gamma sama dengan 3 kali alfa. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum ke contoh soal dan latihan soal. Cukup, Pak. Oke, kita masuk ke contoh soalnya ya.
Contoh soal yang pertama, ini ada di nomor berapa? 15 apa 14 gitu. Bapak lupa. Di halaman sorry, bukan 15 atau 14, lebih ini lagi. Nomor 6, halaman 271. Ini nomor 6, halaman 271. Sebuah batang kuningan mula-mula panjangnya adalah 40 cm. Katanya panjang awalnya L awal L0 sama dengan 40 cm. Saat dipanaskan sampai dengan suhu 80 derajat Celcius, berarti delta T-nya sama dengan 80 derajat Celcius. Panjangnya menjadi, bukan delta T ya, sorry, suhu akhirnya adalah 80 derajat Celcius. Suhu akhirnya adalah 80 derajat Celcius. T akhir. Nah, kemudian ketika dipanaskan sampai dengan suhu segini, katanya panjang akhirnya sama dengan 40,04 cm. Jika koefisien muai panjang atau alfa dari batang kuningan adalah 2,0 kali 10 pangkat negatif 5 per derajat Celcius, maka suhu awal batang kuningan tersebut artinya berarti suhu awalnya sama dengan berapa. Maka kita masukkan ke dalam persamaan bahwa pertambahan panjang sama dengan L0 dikali dengan alfa dikali dengan perubahan suhu. Nah, di sini kita nggak punya delta informasi, di soalnya tidak punya informasi delta L. Maka delta L-nya bisa kita cari dengan cara menyelisihkan atau mencari selisih antara panjang akhir dikurangi dengan panjang awal. Sorry, bukan TO tapi LO atau L0. Nah, berarti delta T-nya sama dengan 40,4 dikurangi 0,04 dikurangi dengan 40,0. Berarti jadi 0,04 cm. Berarti ini delta L bukan delta T, sorry. Perubahan panjangnya adalah 0,04 cm. Kemudian panjang awalnya adalah 40 cm. Masukkan nilai gamanya dan ditentukan nilai akhirnya. Berarti dari persamaan ini delta L sama dengan L0 dikali dengan gamma. Berarti delta T itu berarti kan suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Delta L-nya adalah 0,04, ininya adalah 40. Karena sama-sama pakai cm, maka Bapak tidak mengubah ini ya satuannya. Jadi sama-sama pakai cm, biarin aja nanti akan saling membagi satuannya. Dikali dengan koefisien muai panjangnya 2,0 kali 10 pangkat negatif 5. Suhu akhirnya adalah 80 dikali dengan suhu awal yang kita cari. Berarti di sini 40 kali 2,0 berarti 8 kali 10 pangkat negatif 4 dikalikan dengan 80 minus T awal. Ini 0,04. Berarti saya bagi atau saya pindahkan ruas yang sebelah kanan ini ke sebelah kiri. Berarti jadi 0,04 dibagi 8 kali 10 pangkat negatif 4. Sama dengan 80 dikali dengan T awal. Ini saya coret 1, ini saya coret 2. Jadi 0,01 dibagi 2 kali 10 pangkat negatif 4. Atau 10 pangkat negatif 2 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat negatif 4. Di sini berarti 10 pangkat negatif 4-nya naik ke atas ya. Jadi 10 pangkat 2 atau 100. 100 dibagi dengan 2 sama dengan 80 min T awal. Maka T awalnya sama dengan gimana tuh? 80 dikurangi 5
ya. Sama dengan 30 derajat Celcius. Sehingga suhu awal dari batang kuningannya tadi adalah 30 derajat Celcius atau pilihan jawaban yang D. Ada pertanyaan untuk soal ini? Tidak, Pak. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke contoh soal yang lainnya. Sebuah tong besi, kalau nggak salah, ini tuh ada di halaman, sebentar saya cari dulu. Sebuah tong besi. Sebentar. Nggak ada ya contoh soalnya ini. Boleh tolong dibantu dicek di soal yang ada di buku. Oh, sorry, kelebihan. Halaman berapa ya? Oh ini. Nomor 38 halaman 283. Nomor 38 halaman 283. Sebuah tong besi yang koefisien muai panjangnya adalah 12 kali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius bervolume 70 liter. Diisi minyak yang punya koefisien muai volume adalah 950 kali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius. Sampai penuh dan diletakkan di halaman rumah pada pagi hari dengan suhu awalnya adalah 20 derajat Celcius. Nah, pada siang hari ternyata suhu halaman naik menjadi 40 derajat Celcius. Begitu juga dengan suhu yang di tong besinya. Akibatnya terjadi pemuaian minyak dan sebagian volume minyaknya tumpah. Nah, yang dicari adalah berapakah volume minyak yang tumpah. Berarti kasusnya kalau saya gambarkan, ada tong besi diisi dengan minyak full, gitu ya. Minyaknya itu full. Kemudian dipanaskan atau karena suhunya naik di lingkungannya sehingga suhu keduanya dalam sistem ini, tong besi dengan minyak ini berarti juga ikut naik. Nah, kalau terjadi di antara tong besi dengan minyak itu ternyata memiliki koefisien muai yang berbeda-beda. Baik itu tong besi maupun minyak. Nah, kalau misalkan ternyata pemuaian dari tong besi ini, pemuaian volume dari tong besi ini lebih lambat daripada pemuaian dari minyaknya, maka minyaknya akan memuai lebih dulu. Karena dia memuai lebih dulu berarti volume si besinya tidak bisa menampung volume muaian dari minyaknya tadi. Yang tadinya misalkan volume besinya adalah 70 liter dan volume minyaknya juga pasti 70 liter ya. Tapi karena pemuaiannya si minyak itu jadi lebih cepat gitu ya. Sehingga misalkan dalam kurun waktu 1 jam si minyaknya itu memuai sehingga volumenya jadi 75 liter. Sedangkan dalam kurun waktu 1 jam besinya pemuaiannya volumenya hanya menjadi 73 liter. Berarti ada selisih antara 73 dengan 75. Dari besinya 73 terus minyaknya 75 gitu ya. Berarti kan ada yang tumpah, ada selisihnya. Karena di sini minyaknya lebih banyak, maka mau tidak mau minyaknya akan tumpah atau meluber ke sekitaran dari atau keluar dari volumenya tersebut. Nah, konsepnya seperti ini.
untuk mengerjakan soal pada contoh soal yang ini. Jadi kita cari tahu seberapa besar atau seberapa cepat si pertambahan panjangnya atau pertambahan volumenya di sini ya, karena bentuknya volume. Maka kita cari pertambahan volume dari besinya terlebih dahulu dan kita cari pertambahan volume dari minyaknya. Ya, kita cari dulu pertambahan volume yang dimiliki oleh besi, di mana pertambahan volume dari besi sama dengan volume awalnya besi dikalikan dengan karena di sini informasinya alfa ya, berarti 3 kali alfa karena pemuaian volume. Terus saya tuliskan aja dulu masih dengan gamanya besi ya. Gamanya besi dikalikan dengan perubahan suhunya. Nah, karena di soal yang diketahui adalah alfa, di mana gamma sama dengan 3 kali alfa, ya, maka untuk besi, jadi pertambahan volumenya besi akan sama dengan volume awalnya besi dikalikan 3 kali alfanya besi, dikalikan dengan perubahan suhu. Di sini perubahan suhu antara minyak dengan besi sama, jadi saya tidak menuliskan perubahan suhunya besi atau perubahan suhunya minyak. Maka pertambahan volume besinya jadi volume awalnya adalah 70 liter dikali dengan 3 dikali 12. 3 kali 12 kali 12 kali 10 pangkat negatif 6 dikali dengan perubahan suhunya adalah dari 40 ke 20, itu 20 derajat Celcius. Berarti berapa nih? 7 kali 3, 21. 21 kali 2, 42. 42 kali 12. Jadi 504. 504 dikali 10 pangkat negatif 4. 1, 2, 3, 4. Atau tulisannya aja gini ya. Berarti perubahan volumenya adalah 504 kali 10 pangkat negatif 4 liter. Atau sekitar 0,123400504 liter. Ini pertambahan volume dari besinya. Kemudian kita cari pertambahan volume dari minyaknya. Sama dengan volume awalnya minyak dikalikan dengan gamanya minyak dikali dengan perubahan suhunya. Volume awal minyak dengan volume awal besi itu sama-sama 70 liter ya, karena minyak yang terisi pada besinya tadi itu sampai penuh. Berarti seluruh bagian volume besinya itu terisi minyak, berarti volume minyaknya sama dengan volume besi. Berarti ini sama-sama 70. Kemudian dikali dengan 950 kali 10 pangkat negatif 6 dikali dengan perubahan suhunya yaitu 20 derajat Celcius. Berarti sini 70 dikali 950 kali 20. 1.330.000 atau 1.330.000 kali 10 pangkat negatif 6 atau sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,3 liter. Nah, untuk mencari berapa volume minyak yang tumpah, tunggu, yang ini benar nggak ngitungnya yang pertambahan volume besinya? Bapak mau nanya, Boleh? itu kenapa yang 504 kali 10 pangkat min 4? Iya, maksudnya Bapak juga ini nih, coba dihitung lagi yang ini nih. Benar nggak hasilnya segini? Tadi hitungan Bapak dapatnya segitu. Coba dihitung lagi yang ini. Benar nggak hasilnya segitu?
70 dikali Benar. 3 kali 12 kali 20 50.400. 50.400 kali 10 pangkat 6 minus 6. Iya. Sama ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 0,0504 ya? Iya, Pak. Oke, berarti apa namanya, minyak yang tumpah itu kita kurangin, kita selisihkan antara pertambahan minyak yang pertambahan volume minyak dengan pertambahan volume besi. Berarti minyak yang tumpah sama dengan delta volumenya minyak dikurangi dengan delta volumenya besi. Itu 1,3 dikurangi 0,0504. 1,3 dikurangi 0,054 sama dengan 1,246 atau 1,25 liter. Atau pilihan jawabannya adalah B di nomor 38 itu. Jadi kalau mau mencari minyak yang tumpah, kita selisihkan saja pertambahan volume minyak sama pertambahan volume besinya. Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Oke, kalau cukup, maka cek halaman 282, 283, dan 283. Tiganya yaitu di nomor 36 dan 37. Karena waktunya juga sudah habis ya, maka ini dijadikan latihan soal saja atau kita jadikan PR. Nah, untuk yang soal yang sebelumnya ya, soal yang tadi sudah kita bahas, nanti Bapak buka ininya, buka pos untuk mengumpulkan soalnya. Nanti jangan lupa dikumpulkan soal-soal latihan soal yang tadi yang di mengenai asas black dan soal latihan SBMPTN, mengenai apa namanya, perambatan kalor dan yang soal SBMPTN itu dikumpulkan melalui Google Classroom. Seperti biasa, karena kita sistemnya online, berarti hasil kerjanya difoto, kemudian diupload ke Google Classroom. Kayaknya Bapak baru bisa buka Google Classroom-nya untuk pengumpulan itu baru nanti malam. Jadi nyantai aja mengumpulkannya, jangan terlalu terburu-buru. Karena Bapak habis ini zuhur mau langsung ini ya, mau langsung ada kegiatan lain. Jadi belum sempat buka GCR-nya. Oke, karena waktunya sudah habis, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita leave, seperti biasa, silakan dibuka kameranya bagi yang bisa buka kamera untuk bisa Bapak screenshot sebagai bukti pertemuan kita hari ini. Kalau yang nggak bisa buka kamera, cukup memberikan reactions. Oke, bagi yang buka kamera, silakan ditahan, Bapak akan screenshot sekarang. Bagi yang memberikan reactions, sekali lagi berikan reactions-nya. Oke, Bapak screenshot sekarang, tahan. Oke, terima kasih. Silakan bisa ditutup kembali kameranya. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Sama-sama.